selamat datang di video dari tim SMA Negeri 4 Denpasar. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang sebuah inovasi produk yang terbuat dari bahan baku utama koran bekas. Kok koran bekas sih? Namanya bisa dijadiin produk. Nah, di video ini selama beberapa menit ke depan akan dipandu oleh saya, Wigar Sofyan Gainugraha. Langsung saja kita sambut dua teman saya yang bernama. Nama saya Made Hendra Mariawan. Nama saya Mades Pradita Manek Prayoga. Nah, dua orang ini merupakan narasumber kita kali ini di video ini. Emangnya produk dari inovasi koran bekas itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Nah, ini produk dari kami, yaitu Kray. Kray merupakan susunan dari koran-koran bekas yang berisikan seni Bali di dalamnya, Seni Bali ya. Kenapa harus ada seninya? agar bisa mengenalkan seni Bali kepada publik-publik. Untuk nama usahanya sendiri tadi apa? Oke, Oke, atau ornamen Kray. boleh. Nah, jika saya ingin mencari tahu alamat usahanya di mana sih? Usaha kami beralamat di Gunung Rinjani nomor 1. Untuk itu dijual mulai dari harga berapa sampai berapa? Apakah terjangkau atau tidak? Dari ukuran kecil dijual dari harga 75.000, ukuran sedang dijual 135.000, dan ukuran besar dijual dengan harga 150.000. Oh, jadi di ornamen Kray ini teman-teman ada 3 size, yaitu tadi ukuran kecil, sedang, dan besar. Nah, dari 3 ukuran ini dibagi-bagi harganya 75.000, 135.000, 150.000. Itu menurut saya sudah termasuk harga yang pas untuk sebuah inovasi produk yang baru loh, yang belum ada lah sebelumnya. Nah, ini pembuatan Oke-nya nih apa sih yang membuat kalian akhirnya memilih Oke ini? Kan kita ketahui sekarang ya, kan masa pandemi seperti corona sekarang ini banyak masyarakat yang beraktivitas di dalam rumah, sehingga kan, dan juga sekarang ini sinar terik matahari itu semakin menyinari ya, terutama kalau di rumah kan pasti sinarnya akan masuk ya. Jadinya oleh karena itu kita buat ini agar untuk meminimalisir sinarnya itu masuk ke rumah dan mengganggu penglihatan. Dan juga kan di Bali sampah, menurut ini kan sampah terbesar kedua di Bali itu sampah kertas. Karena itu untuk meminimalisir itu kita menggunakan koran bekas ini untuk menjadi produk yang bisa berguna lah bagi masyarakat gitu. Oh, jadi dari 2 pemasaran tersebut akhirnya teman-teman ini membuat ornamen Kray, yang dimana katanya di masa-masa pandemi ini kan orang-orang sendiri di rumah, jadi dibuatlah ini untuk meminimalisir dan juga supaya orang-orang itu nyaman di rumahnya sendiri. Ya. Dan juga untuk melakukan go green ya? Ya, untuk melakukan go green juga kan pemerintah mencanangkan go green kan tidak hanya untuk mengurangi sampah plastik, juga sampah-sampah yang lainnya gitu. Sampah kertas kan juga sangat mengganggu kan juga. Ya, oleh karena itu kita buat ini gitu. Jadi bisa dibilang ini produk ini bisa ramah lingkungan dan menyelamatkan lingkungan kita dari sampah-sampah yang mungkin saja tidak kita jaga ya. Seperti itu. Nah, biasanya kan di bisnis-bisnis atau usaha-usaha itu kan ada yang namanya promosi, marketing. Dari kalian sendiri nih, strategi pemasarannya atau strategi marketingnya itu gimana sih? Kami itu melakukan 5 promosi. 5. Yang pertama itu dari sosial media. Sosial media, Yang kedua itu relasi teman. relasi teman, Yang ketiga itu pemasaran iklan. pemasaran iklan, Yang keempat ada penawaran spesial. nama spesial. Yang terakhir nih kerjasama di brand-brand. Dengan Oh, brand lain. Ya. Oh, ya. Bisa dijelasin nggak sih ada itu semua yang tadi 5 disebutin? Yang pertama nih, yang paling penting nih sosial media. Kenapa itu bisa disebut paling penting? Karena di zaman milenial ini semua menggunakan sosial media, dan kami di sana menemukan peluang tinggi untuk melakukan bisnis tersebut. Oh, jadi karena media sosial ini banyak digunakan, jadi kalian melihat ada peluang Ya. untuk menawarkan produk kalian Ya. supaya lebih besar lagi. Supaya lebih dikenal oleh orang lain. Oh, jadi tidak gaptek ya? Iya. Ini jadi salah satu usaha modern. Iya. Itu yang selanjutnya ada. Dan yang kami lakukan tuh penawaran spesial. Oh, penawaran spesial. Apa Penawaran sih yang ditawarin? penawaran spesial berupa diskon sebesar 15% untuk pembelian 3 produk. Oh, ini untuk teman-teman yang suka diskon, suka sesuatu yang berbau-bau potongan harga, bisa nih membeli. Ini ada penawaran yang sangat bagus dari ornamen Kray ini ya. Oke, yaitu sebesar berapa? 15%. 15% Untuk ya, setiap 3 pembelian. pilihan produk.
Tuh selanjutnya ada apa lagi? Ada relasi teman. Oh, relasi teman. Ya kan kita tentunya kan itu pasti punya teman kan. Yo, harus Pasti- punya teman. Ya. Sih kan kita pertama tuh menawarkan itu produk kami ke teman-teman di lingkungan sekitar kan, gimana produknya bagus atau enggak. Nanti bisa kok bagus kan pasti bisa ditawarkan ke teman yang lain, jadinya lebih luas lah cakupannya. Oh, jadi Ya, untuk mencoba minta pendapat dari Ya. teman supaya lebih ya, dipasarin lagi ya. ya. Tadi saya dengar ada kerjasama dengan brand lain. Wah, itu keren sekali itu. Gimana bisa dijelasin? Ya kan tentunya kan kalau sebuah karya itu pasti kan ada kolaborasi ya dengan Oh, iya. ini brand lain kan, biar Karena- produk kita tuh lebih terkenal namanya, Memang. lebih maju gitu gara-gara kerjasama dengan brand tersebut. Oh, jadi seperti saling menguntungkan Ya, supaya bisa lebih kenal lagi ya. Oh, keren ini. Terus penampilan kayak ini kira-kira bisa dibeli dari sekitaran umur berapa aja sih? Kalau ornamen kue ini bisa dibeli itu, target kami itu perempuan dan laki-laki Umur yang berumur 25 sampai 25 sampai 45 tahun. Kenapa menargetkan yang umur segitu? Ya kan karena pastilah umur segitu masih sudah memiliki penghasilan ya kan bisa lah membeli produk kami gitu maksudnya. Oh, jadi mau Ya. cari yang sudah mempunyai penghasilan penghasilan, sendiri. ya. Jika saya ingin beli ini, sistem distribusinya ke saya itu bagaimana ya? Ini kan produknya masih kita buatnya di daerah Bali ya. Misalnya kalau ada masyarakat Bali yang mau memesan produk kami, bisa chat kami melalui sosial media di Instagram, Line, sama WhatsApp. Di Instagramnya mandala4.sc namanya. Oh ya. Itu bisa DM ke kami itu, dan masyarakat juga bisa yang di Bali bisa langsung datang ke tokonya atau bisa melalui COD, cash on delivery, bisa juga yang via transfer. Dan juga misalnya ada yang dari luar Bali itu yang tertarik dengan produk kami, bisa beli produk kami nanti dikirim melalui ekspedisi. Oh, jadi untuk teman-teman yang mungkin dari luar Bali pengen membeli ini bisa chat melalui Instagramnya, Line atau WhatsApp, dan akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi. Nih bagus sekali produknya, ada seni khas Balinya, ada aksaranya. Nah, ini biasanya kan di bisnis itu ada suatu analisis melihat kelebihan, kekuatan produk, peluangnya, kelemahannya di mana, ancaman-ancamannya. Nah, biasanya di bisnis itu kan analisis SWOT bisa Ya, kita. analisis SWOT. Yang 3D strength, weakness, opportunities, threats. Ya. Nah, apakah kalian sudah memperhatikan analisis itu? Ya sudah, dimana kita yang pertama tuh strength, kekuatan produk kami atau kelebihan produk kami itu, yang pertama produk kami itu dapat menghalangi atau meminimalisir silau cahaya matahari itu yang masuk ke rumah, itu yang dapat mengganggu penglihatan gitu. Selanjutnya produk kami itu dikemas dengan secara khusus dan diberi label menarik sehingga dapat menarik pembeli, dan juga di label itu tertera bagaimana cara menggunakan produk kami. Yang terus selanjutnya produk kami juga mendukung gerakan Go Green gitu, yang dimana dapat meminimalisir atau mengurangi itulah penggunaan terutama sampah kertas. Kan kita tahu di Indonesia ini kan perusahaan-perusahaan koran itu kan pasti banyak gitu, menghasilkan yang bertonton gitu kan. Pastilah sampah tuh akan terus menumpuk sehingga dapat mencemari lingkungan, walaupun kita tahu kertas itu dapat daur Itu yang selanjutnya tadi ada disebutin sampah kertas, perusahaan koran ya. Jadi kalian melihat bahwa perusahaan koran tuh banyak buat koran-koran yang membuat sampah numpuk. Ya. Jadi melihat kalian tuh dia harus didaur ulang gitu Iya. supaya tidak menumpuk. Bagus. Terus yang selanjutnya ada weakness, itu merupakan kelemahan ya. Ya, kekurangan. Itu kelemahan dari produk kalian ini. Apakah ada kan kekurangannya? Tentunya kan jika membuat suatu karya masih ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kekurangan produk kami belum terlalu terkenal di masyarakat, karena itu kita berusaha gencar untuk memperkenalkan produk kami di masyarakat. Dan saya tambahkan produk kami itu kurang itu belum anti air dan Ya.
kalau kena hujan tuh mudah rusak. Udah basah. Selanjutnya tuh produk kita juga bahan bakunya itu dapat berkurang kan, karena kita tahu kan zaman sekarang koran tuh udah jarang digunakan lah sama masyarakat, dan lebih banyak yang sudah membaca berita dari media sosial. Oh ya, gitu. sudah mulai online Ya, sekarang. jadinya kan kertas sudah jarang dipakai. Nah, untuk yang analisis selanjutnya tuh ada opportunities atau peluang. Apa Ya. kalian lihat ada peluang untuk produk kalian lebih baik lagi? Nah, produk kami ini kan baru atau enggak belum terkenal lah. Inovasi kan, kita berinovasi dan belum ada yang mengikuti ya kan. Jadinya produk kami itu ada peluang di pasaran untuk bisa bersaing lah. Biasanya masyarakat Indonesia suka sesuatu yang baru. Ya. Iya. Ada lagi kah? Dan juga kan sekarang nih orang-orang tuh Pandemi. jam di rumah karena masa pandemi ini. Oh iya. Jadinya kan banyak yang berkegiatan di rumah. Tentunya kan kalau setiap hari di rumah kan tentunya ada sinar matahari, cahaya matahari kan masuk tuh, jadinya udah membutuhkan produk kre kan. Produk kami itu bisa Menghalangi sinar yang masuk ke dalam rumah. bisa mengatasi masalah tersebut. Dan juga kan di rumah-rumah yang seperti yang kita tahu di Indonesia itu kan rumah-rumahnya banyak menggunakan kaca, sehingga kan panas tuh, jadinya Jadi di masa ini orang-orang banyak kegiatan di rumah. Iya. Biar lebih nyaman gitu kan. Iya. Jadi biasanya untuk setiap produk-produk ini pasti ada ancamannya lah. Ya, Apakah kalian sudah melihat atau menganalisis atau menduga-duga ancaman-ancaman tersebut? ya, yang pertama kan tentunya ada pesaing lah, kan pesaing ini kre. Tentunya kan kalau kre kita kan terbuat dari koran, sedangkan pesaingnya kan ada yang kre dari bambu. Tentunya pasti dia akan bersaing untuk membuat inovasi lagi, untuk bersaing ini produk kami gitu, untuk menyaingi produk kami gitu. Oh, jadi sebuah kompetitor keren Ya. yang udah terkenal gitu. Iya. Apakah kalian melihat-lihat lagi? Ya, ini apa namanya, ancamannya itu ada ya, kan kita inovasi baru belum pernah ada, jadi ya banyak yang ingin meniru produk kami gitu. Oh, banyak peniruan Ya. produk plagiat. Iya, Nah, plagiat. gitu ya. Nah guys, saya dan teman saya tadi sudah ditanya-tanya kan oleh ini, karena saya akan menanya balik. Dia kan tentunya suatu perusahaan atau suatu usaha itu kan pasti jika membuat karya itu ada perhitungan-perhitungan, ada biaya-biayanya. Nah itu gimana tuh ini ya? Jadi untuk perhitungan dengan biaya itu kita ada dari fixed cost-nya itu ada 55.000. Itu semua tuh dari perhitungan bahan baku kita. Bahan bakunya apa aja? Nah, untuk bahan bakunya sendiri tentunya ada koran bekas. Koran ini kita dapatkan dari pengumpul koran atau middleman koran, yang dimana penggunaan untuk ukuran kecil kita gunakan 1 kilo yang harganya 10.000. Cukup 1 kilo Cukup untuk yang kecil. kecil dan bisa dibagi banyak-banyak. Wow. Nah, untuk kemudian ada tali goni. Hmm. Tali goni kami menggunakan kurang lebih 5 meter yang harganya 2.000. Kemudian ada lem G, gunting, spidol gambar, pilox. Oh berarti spidol itu untuk menggambarnya. Nah, ya untuk spidol sendiri ini untuk menggambar seni dan aksara baliknya. Bagus ya teman-teman ini ya gambarnya. Nah, kemudian untuk piloxnya ini kita untuk warna dasarnya. Oh warna dasar. Bisa selain hitam atau hanya hitam? Nah, untuk ininya bisa selain hitam, tapi disarankan lebih baik Lebih hitam karena hitam. menyerap silau Oh. cahaya mataharinya. Tapi jika konsumen ingin Request. Warna request warna lain atau di custom warna lain juga bisa. boleh. Bahkan untuk seninya bahkan juga bisa di Oh. request. Ya teman-teman yang mau pesan bisa. Dan untuk aksaranya bisa di request juga. Oh bisa request. Nah, untuk yang selanjutnya ini kan tadi sudah untuk ukuran kecilnya itu kurang lebih kita variable cost ada 60.000. Jadi target penjualannya itu kurang lebih 5 per minggunya. Oh 5 per minggu. Ya, jadi kurang lebih dari 60.000 itu, dan 5 itu kita ada variable cost ada 23.000 untuk ini, sehingga harga jualnya kami targetkan 75.000. Nah, dari variable yang cuma 23.000 itu dan kita jual dengan 75.000, untungnya sudah sangat banyak. Oh sudah sangat banyak. Jadi untuk produk ini sebenarnya sudah sangat banyak untungnya.
tapi kan juga pembuatannya sulit ya tentunya, apalagi pembuatan gambarnya. Iya. Ini sudah termasuk murah untuk sekalian pembuatan gambarnya. Untuk ukuran sedangnya sendiri kita sudah tidak menggunakan gunting karena guntingnya sudah kita pakai tadi. Kita hanya menambah koran bekasnya, kita tambah 1 kilo lagi, jadi kita 20.000. Nah, untuk variable costnya ada 83.000 untuk ukuran sedang. Berarti korannya 2 kilo. Iya, 2 kilo untuk ukuran sedangnya. Oh, kira-kira segitu. Iya, aku dikasih itu. Untuk jadi variable costnya ada kurang lebih 27.600. Dan untuk harga jual yang sedang ini 135.000. 130 udah lumayan ya. Udah lumayan sekali. Itu ukuran besarnya kita menambah ukuran bekasnya jadi 3 kilo. Jadi, berarti setiap ukuran nambah 1 kilo Ya, ya. 1 kilo. Jadi kurang lebih 30.000 lah untuk ukuran bekasnya. Dan kita juga tidak menggunakan gunting lagi karena guntingnya Karena sudah kita itu pakai sudah sebelum. satu ya pakai guntingnya. Kita kurang lebih ada untuk yang ukuran besarnya ada 30.800 dan juga dijual dengan harga 150.000. 150.000. Udah untung lumayan besar ya. Iya. Nah, untuk perhitungan BEP-nya sendiri gimana? Ya, untuk perhitungan BIP-nya ini dari oke yang ukuran kecil, BIP unitnya itu biaya tetapnya kan fixed cost-nya Ya. per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, jadinya itu kan 55.000 per 75.000 dikurangi 21.000 ada 2 unit. Jadi kita tidak akan rugi, tidak akan untung dalam menjual 2 unit ini. Nah, untuk yang sedang sendiri itu kita hanya butuh 1 unit saja. Oh, 1 unit ya. Untuk yang besarnya 1 unit juga. Oh, 1 unit. Oh, berarti yang sedang sama yang besar 1 unit. Ya. Tapi untuk BP rupiahnya oke kecilnya ini harga per unitnya kan 75.000 dikali BEP per unitnya tadi ada 2 unit jadi ada 155.000. 150.000 untuk BEP rupiahnya yang kecil. Nah, untuk berarti yang udah segitu ya gitu. sudah pendapatan untuk 2 unitnya. Untuk oke sedangnya itu ada 135.000 dikali 1 unit jadi 135.000. Oh, berarti tetap ya, satu penjualan berarti ya. Untuk yang oke besarnya 150.000 Satu karena ada juga. 1 unit. Nah, kan kita sedang mengikuti lomba nih. Ya. Apakah kita layak untuk mendapatkan juara? Menurut saya sendiri ya sangat jelas layak lah. Saya Karena layak. di produk oke ini sendiri apalagi kondisi pandemi ini pasti sangat produk kami punya peluang yang sangat besar untuk laris manis Ya. ya kan? Karena orang-orang yang WFH, SFH mungkin terganggu dengan cahaya matahari jadi Ya, bisa benar. menggunakan oke ini. Dan produk yang kita buat pun juga sesuai dengan tema National Student Trainer Competition 2020 yaitu produk yang mampu bertahan di era new normal atau pandemi ini sehingga sudah sesuai dengan tema maupun subtema yang ada. Harus optimis ya. Kita harus optimis. Dan produk kami ini juga terbuat dari bahan yang bisa dibilang ramah lingkungan dan kita turut andil untuk menyelamatkan lingkungan kita dari sampah-sampah. Ya. Dan juga produk kami ini dapat bertahan lama karena tidak akan mudah diginiin rayap, Serangga. aku. Dan mungkin orang-orang berpikir apa sih koran itu emangnya bisa. Iya. Nah, kami memanfaatkan hal-hal yang dianggap remeh oleh orang lain. Kita manfaatkan sebagai produk ini sehingga kita mempunyai inovasi lah yang bisa dibilang layak untuk kita menjadi juara di sini. Nah, selain itu di produk kita juga terdapat seni khas Bali. Kita mengangkat seni khas Bali untuk memperkenalkan budaya-budaya Bali. Nah, juga keuntungan yang diraih bisnis ini sangatlah besar. Modal kita kurang lebih 55.000 sampai 60.000. Sekali saja penjualan ini kita sudah balik modal dan sudah untung. Itu pun untuk ukuran kecil, hanya 1 produk. Jika 2, 3, 5 produk laku, kita sudah sangat untung. Jadi keuntungan ini sangatlah bagus. Usaha bisnis yang bagus ya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka kami sangatlah layak untuk meraih juara di National Student Trainer Competition 2020. Nah, demikian bincang-bincang kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di lomba-lomba berikutnya.